Analis bertepuk-tepuk dan memperlihatkan dua jari pada siapa aku tak tahu. Sebentar kemudian, datang seorang bocah pekerja membawakan dua buah topi bambu. Sebuah ia kenakan pada kepalaku, sebuah dikenakannya sendiri. Dan kami berjalan terus beberapa ratus meter ke belakang melalui jalanan yang dilapisi kerikil kali. Sekarang sedang ada pesta besar, kataku. Mengapa mereka tak diberi libur? Mereka boleh berlibur kalau suka. Mama dan aku tak pernah berlibur. Mereka bekerja harian. Di jalanan depan, agak jauh, nampak dua orang robet. Masing-masing menyandang bedil pada bahu. Apa pekerjaanmu sesungguhnya? Semua, kecuali pekerjaan kantor. Mama sendiri yang lakukan itu. Jadi Nyai Ontosoroh melakukan pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor macam apa yang dia bisa? Administrasi, tanyaku mencoba-coba. Semua, buku, dagang, surat menyurat, bank. Aku berhenti melangkah. Analis juga. Aku tatap dia dengan pandang tak percaya. Ia tarik tanganku dan kami berjalan lagi sampai pada deretan kandang sapi. Dari kejauhan, bau kotorannya telah tercium olehku. Hanya karena seorang gadis cantik membawaku, aku tak lari menghindar, malah ikut masuk ke dalam kandang. Baru sekali ini seumur hidup, sungguh. Deretan kandang itu sangat panjang. Di dalamnya, orang-orang sedang sibuk mengurus umpan dan minum sapi berahan. Bau kotoran dan rumput layu menyesakkan nafas. Aku tahan rangsangan untuk muntah. Sering dokter hewan datang kemari. Aku bertanya. Kau dipanggil. Setahun yang lalu, hampir tiap hari. Tuan Domskor itu. Mama tetap tak mau katakan ramuan yang dibikin oleh perempuan penjual jamu. Obat pelawan mastitis. Apa itu mastitis? Ia tak menjawab. Dengan menjinjing topi, gaun santinnya, Analis menghampiri beberapa ekor sapi dan menepuk-nepuk pada jidat di antara dua tanduk. Bicara berbisik pada mereka, bahkan juga tertawa-tawa. Aku perhatikan dia dari suatu jarak. Ia begitu lincah memasuki kandang dan beramahan dengan sapi, bergaun satin seperti itu. Juga di sini terdapat pekerja-pekerja wanita, hanya tidak berbaju kerja. Orang-orang memberikan tabik dengan membungkuk dan mengangkat tangan pada kami berdua. Dan aku sendiri mundur-mundur mendekati pintu, mendekati udara segar. Ia menengok ke belakang padaku dan dengan isyarat menyuruh aku mendekat. Aku pura-pura tak mengerti. Sebaliknya, aku mulai memperhatikan para pekerja yang nampak heran-heran melihat kehadiranku. Mereka menyapu, menyiram, menggosok dengan sapu yang sangat panjang tangkainya. Semua wanita. Analis berjalan sepanjang para-para, dan aku berjalan sejajar dengannya. Ia berhenti. Kulihat ia bicara dengan seorang pekerja. Darah itu antara sebentar menggeleng sambil mencari aku dengan matanya. Mungkin mereka berdua sedang membicarakan diriku yang seorang ini. Seorang gadis pekerja berjalan miring-miring di depanku membawa dua ember kosong dari seng. Wajahnya manis dan menarik. Sebagai yang lain-lain, ia berkemban dan berkain. Telanjang kaki, basah, kotor, dengan jari-jari kaki menerompet keluar. Buah dadanya padat dan menyolok, dan dengan sendirinya menarik perhatian. Ia menunduk, melirik padaku dari bawah kening, dan tersenyum mengundang. Tapi sinyo, tegurnya bebas. Lunak,
dan mengikat. Tak pernah aku temui wanita pribumi sebebas itu, memberi tapi pada seorang pria yang belum pernah dikenalnya. Ia berhenti di hadapanku, bertanya dalam Melayu. Kontrolnya? Ya, kataku. Ya, you minem. Tiba-tiba analis sudah ada di belakangku. Sudah berapa ember perahanmu hari ini? Sekarang ini menggunakan Jawa. Tetap saja, Non, jawab Minem dalam Jawa kromo. Mana bisa jadi mandor perah kalau begitu? Kalau non sudi, kan bisa saja. Kalau hasil perahanmu tidak lebih banyak dari yang lain-lain, kau tak akan bisa memberi contoh kerja yang baik. Tak mungkin bisa jadi mandor, Yu. Tapi kami tak punya mandor, bantah Minem. Kan aku mandor kalian. Analis menarik tanganku dan kami berjalan terus panjang kepala-kepala sapi. Kau memandori mereka? Tanya. Perahanku sendiri tetap lebih banyak, jawabnya. Nampaknya kau tak suka pada sapi. Mari ke kandang kuda kalau kau suka, atau ke ladang. Tak pernah aku pergi ke ladang. Apa yang menarik di ladang? Namun aku ikuti juga dia. Atau kau lebih suka naik kuda? Naik kuda, seruku. Kau naik kuda? Gadis kekanak-kanakan yang belum pernah menamatkan sekolah dasar ini tiba-tiba muncul di hadapanku sebagai gadis luar biasa. Bukan hanya dapat mengatur pekerjaan begitu banyak, juga seorang penunggang kuda dapat memperah lebih banyak daripada semua pemerah. Tentu, bagaimana bisa mengawasi panen sulas itu kalau tidak berkuda? Kami memasuki ladang yang habis dipanen. Kacang tanah. Di mana-mana nampak panenan tergelar. Di atas tanah dan tumpukan-tumpukan rendang yang telah siap diangkut untuk makanan ternak. Tanah di sini sangat bagus, bisa menghasilkan kacang tanah kering, gelondongan 3 ton setiap hektar. Kalau tidak membuktikan sendiri, boleh jadi orang takkan percaya. Analis menerangkan, tanah baik, kualitas 1, menguntungkan, rendangnya pun baik buat pupuk dan buat ternak. Nampaknya ia dapat membaca pikiranku. Peduli apa, 2 atau 5 ton setiap hektar. Terdengar suaranya. Kau tak punya perhatian pada ladang. Mari berpacu kuda. Setuju? Sebelum aku menjawab, ia telah tarik tanganku. Diseretnya aku sambil lari. Kudengar nafasnya sampai terengah-engah. Di bawahnya, aku masuk ke sebuah bangsal lebar dan besar, yang ternyata kandang kereta, andong, gerobak, dan bendi. Pada dinding-dinding bergelantungan aba-aba dengan sugurdi aneka macam. Sebagian besar ruang kosong. Melihat aku terheran-heran menyaksikan kandang kereta seluas gedung kabupaten, ia tertawa. Kemudian menuding pada sebuah bendi yang dihiasi dengan serba kuningan, mengkilat, dan berlampu karbit. Pernah melihat bendi sebagus itu? Tak pernah aku memperhatikan kebagusan pada bendi, kepunyaan siapapun. Sekarang, karena tunjukkannya, tiba-tiba aku melihat kebagusannya. Mungkin karena saran, mungkin juga karena memang bagus. Belum pernah, jawabku sambil mendekati kendaraan itu. Analis menarik aku lagi. Kami memasuki kandang kuda yang lebar dan panjang. Hanya ada 3 ekor di dalamnya. Sekarang bau kuda yang memadati ruangan itu menubruk penciumanku. Ya hampir seekor yang berwarna kelabu. Dirangkulnya leher binatang itu dan membisikkan sesuatu pada kupingnya. Binatang itu meringkik lemah seperti tertawa menanggapi. Kemudian ia mengeringis, memperlihatkan giginya yang perkasa waktu moncongnya ditepuk. Analis tertawa riang, suaranya berderai. Tidak bau, katanya dalam Belanda. Pada si peringit. Sore ini kita akan berjalan-jalan. Kemudian dengan suara mengesankan setengah berbisik sambil memeluk leher bau
itu melirik padaku. Sedang ada tamu. Itu orangnya. Mingke namanya. Nama samaran kan? Tentu saja. Dia Islam. Bau Islam. Tapi namanya bukan Jawa. Juga bukan Islam. Juga bukan Kristen kiraku. Nama samaran. Kau percaya namanya Mingke? Gadis itu membelai bulu Suri, Bau, dan kembali binatang itu meringkik menanggapi. Nah, katanya. Sekarang padaku, dia bilang namamu memang samaran. Mereka nampaknya memang sedang membuat persekongkolan. Aku sasaran. Dan 2 ekor yang lain ikut meringkik memandangi aku dengan mata besar tak berkedip. Mendakwa. Mari keluar dari sini, kataku mengajak. Sebentar, jawabnya. Ia datangi 2 ekor lain, membelai punggung mereka masing-masing. Baru kemudian berkata padaku, ayo, kau berbau kuda, tuduhku. Ia hanya tertawa. Nampaknya kau tak merasa terganggu. Tidak apa, jawabnya ketus. Sudah terbiasa sejak dia masih kecil, Mama akan marah kalau aku tak menyayanginya. Kau harus berterima kasih pada segala yang memberimu kehidupan, kata Mama. Sekalipun dia hanya seekor kuda. Tak kuterusi gangguanku tentang bau kuda itu. Mengapa kau tak percaya namaku Mingke? Matanya bersinar tak percaya, menuduh, mendakwa, menuding. Dan aku terpaksa membela diri. Memang bukan mauku bernama atau dinamai Mingke. Aku sendiri tak kurang-kurang heran. Ceritanya memang agak berbelit. Dimulai kala itu aku masuk ELS tanpa mengetahui Belanda sepatah pun. Meneer Ben Roseboom, guruku yang pertama-tama, sangat jengkel padaku. Tak pernah aku dapat menjawab pertanyaannya kecuali dengan tangis dan lolong. Namun setiap hari, seorang opas mengantarkan aku ke sekolah terbenci itu juga. Dua tahun aku harus tinggal di kelas 1. Meneer Roseboom tetap jengkel padaku dan padanya aku takut bukan buatan. Pada tahun pengajaran baru, aku sudah agak bisa menangkap Belanda. Teman-temanku sudah pada pindah ke kelas 2. Aku tetap di kelas 1, ditempatkan di antara 2 orang gadis Belanda yang selalu usil menggangguku. Gadis Vera di sampingku mencubit bahaku sekuat dia dapat sebagai tanda perkenalan. Aku menjerit kesakitan. Meneer Roseboom melolot, menakutkan, membentak. Diam kau, Mong, Mingke. Sejak itu seluruh kelas yang baru mengenal aku memanggil aku Mingke, satu-satunya pribumi. Kemudian juga guru-guruku, juga teman-teman semua kelas juga yang di luar sekolah. Pernah aku tanyakan pada kakekku apa arti nama itu. Ia tak tahu. Bahkan ia menyuruh aku bertanya pada Meneer Roseboom sendiri. Jelas aku tak berani. Kakekku bukan hanya tak tahu Belanda, menulis dan membaca tulisan Latin pun tak bisa. Ia hanya tahu Jawa, tulisan dan lisan. Ia malah tertuju dan setuju menerima julukan itu sebagai nama tetap. Kehormatan dari seorang guru yang baik dan bijaksana. Maka hampir lenyaplah nama asliku. Sampai tamat ELS, aku masih tetap percaya nama itu mengandung sesuatu yang tidak menyenangkan. Waktu menyebutkannya untuk pertama kali, mata guruku itu melotot seperti mata sapi. Alisnya terangkat seperti sedang mengambil ancang-ancang, hendak melompat dari mukanya yang lebar. Dan penggaris di tangannya jatuh di atas meja. Sama sekali tak ada kasih sayang, kebaikan, dan kebijaksanaan. Jauh. Dalam kamus Belanda tak aku dapatkan kata itu.
Kemudian masuklah aku ke HBS Surabaya. Juga guru-guruku tahu dan tak tahu arti dan etimologinya. Mereka pun merasa tak punya dasar untuk mengira-ngira dengan perasaannya. Malah mereka kembali bertanya kepadaku. Salah seorang di antara mereka yang tidak bisa menjawab malah memberi komentar. Apalah arti nama? Begitu juga pujangga Inggris itu. Disebutnya sesuatu nama dan untuk waktu lama aku tak dapat mengingatnya. Kemudian mulailah kami mendapat pelajaran Inggris. 6 bulan lamanya. Dan aku temukan kesamaan bunyi dan huruf pada namaku. Aku mulai kenakan kembali. Mata melotot dan alis yang hendak copot dari muka yang lebar itu pasti menyatakan sesuatu yang buruk. Dan aku teringat pada Meneros Bom yang agak ragu menyebutkan nama itu. Dengan kecut, pikiranku menduga dulu ia mungkin bermaksud memaki aku dengan kata mangki. Dan tak pernah dugaanku yang kira-kira tepat itu aku ceritakan pada orang lain. Salah-salah aku bisa jadi bahan lelucon seumur hidup. Tak dibayar pula. Juga pada analis bagian ini tak pernah kuceritakan padanya. Nama Mingke juga bagus, kata analis. Mari pergi ke kampung-kampung. Di atas tanah kami ada 4 buah kampung. Semua kepala keluarga, penduduk bekerja pada kami. Di sepanjang jalan, orang-orang kampung menghormati kami. Mereka memanggil gadis itu Non atau Noni. Jadi, berapa hektar saja tanahmu ini? Tanyaku tak acuh. 180. 180. Tak dapat aku bayangkan sampai seberapa luas, dan ia meneruskan. Sawah dan ladang, hutan dan semak-semak belum termasuk. Hutan. Dia punya hutan. Gila, punya hutan. Untuk apa? Hanya untuk sumber kayu bakar, ia menambahkan. Rawa juga punya. Barangkali? Ya, ada 2 rawa kecil. Rawa pun dia punya. Bukit bagaimana? Tanyaku. Bukit? Kau mengejek. Ia cubit aku. Barangkali untuk diambil apinya kalau meletus. Ih, ia mencubit lagi. Apa yang menggerombol di sana itu? Tanyaku menyeleweng. Hanya rumunan gelagah. Kau tak pernah melihat gelagah? Mari ke sana, aku mengajak. Tidak, jawabnya tegas dan bahunya diangkat. Kepalanya nampak bergidik. Kau takut pada tempat itu? Aku menuduh. Ia gandeng tanganku dan kurasai tangan itu dingin. Matanya tiba-tiba saja jadi gugup dan berusaha secepat mungkin melepaskan diri dari rumpunan gelagah itu. Bibirnya pucat. Aku menoleh ke belakang. Ia tarik tanganku berbisik gugup. Jangan perhatikan. Ayo cepat. Jalan sedikit. Kami memasuki sebuah kampung, meninggalkannya dan memasuki yang lain. Di mana saja sama. Bocah-bocah kecil telanjang bulat bermain-main. Sebagian besar dengan ingus tergantung pada hidungnya. Ada juga di antaranya yang suka menjilati. Di tempat-tempat teduh, wanita-wanita bunting tua sedang menjahit sambil menggendong anak terkecil atau 2-3 wanita duduk berbaris mencari kutu di kepala. Beberapa orang perempuan menahan analis dan mengajaknya bicara, minta perhatian dan bantuan. Dan gadis luar biasa ini seperti seorang ibu melayani mereka dengan ramah. Jangankan pada sesama manusia, pada kuda pun ia berkasih sayang selama mereka semua memberinya kehidupan. Ia nampak begitu agung di antara penduduk kampung, rakyatnya. Mungkin lebih agung dari para dara yang pernah kuimpikan selama ini dan kini telah marak ke atas tahta memerintah Hindia, Suriname,
Antillen, dan Nederland sendiri. Kulitnya pun mungkin lebih halus dan lebih cemerlang, lebih bisa didekati. Begitu terbebas dari rakyatnya, kami berjalan lagi. Di sekitar kami, alam luas terbentang dan langit cerah, tiada awan. Panas sengar. Pada waktu itulah kubisikkan padanya kata-kata ini. Pernah kau lihat gambar Sri Ratu? Tentu saja, cantik bukan alang kepalang. Ya, kau tak salah. Mengapa? Kau lebih daripadanya. Ia berhenti berjalan, hanya untuk menatap aku dan terima kasih, Mingke. Jawabnya tersipu. Jalan itu semakin panas dan semakin sunyi. Aku lompati selokan hanya untuk mengetahui ia akan ikut melompat atau tidak. Ia angkat gaun panjangnya tinggi-tinggi dan melompat. Aku tangkap tangannya. Aku dekap dan kucium. Pada pipinya, ia nampak terkejut, membeliak mengawasi aku. Kau, tegurnya, mukanya pucat. Dan aku cium dia sekali lagi. Kali ini terasa olehku kulitnya halus seperti beledu. Gadis tercantik yang pernah aku temui, bisikku, sejujur hatiku. Aku suka padamu, An. Ia tak menjawab, juga tak menyayatkan terima kasih. Hanya dengan isyarat ia mengajak pulang. Dan ia berjalan membisu dan tetap membisu sampai kami tiba di belakang kompleks perumahan. Firasat pun datang padaku. Kau akan mendapat kesulitan karena perbuatanmu yang belakangan ini, Mingke. Kalau dia mengadu pada Darsang, boleh jadi kau akan dipukulnya tanpa kau bisa menggonggong. Ia berjalan menunduk. Baru pada waktu itu, aku mengetahui sandalnya tertinggal sebelah di seberang selokan. Dan aku pura-pura tidak tahu. Kemudian aku merasa malu pada diri sendiri karena pura-pura tidak tahu itu. Memperingatkan. Sendalmu tertinggal, An. Ia tak peduli. Tidak menjawab. Tidak menoleh. Ia berjalan lebih cepat. Aku mempercepat menghampirinya. Kau marah, An? Marah padaku. Ia tetap membisu. Dari kejauhan, nampak istana kayu itu tinggi di atas atap yang lain. Pada sebuah jendela loteng, nampak Nyai sedang mengawasi kami. Analis yang berjalan menunduk tidak tahu. Mata pada jendela itu tetap mengikuti kami sampai atap-atap gudang menutupi pandangan. Kami memasuki rumah dan duduk lagi di sisi ruang depan. Analis duduk diam-diam, membiarkan beku semua pertanyaanku. Mendadak, ia meretak bangun. Tanpa bicara, pergi masuk ke dalam rumah. Aku semakin gelisah di tempat dudukku. Dia pasti akan mengadu, dan aku akan menerima hukuman setimpal. Tidak, aku tak akan lari. Tak lama kemudian, ia muncul kembali membawa sebuah bungkusan besar kertas. Diletakkannya benda itu di atas meja. Dengan nada dingin, ia berkata, "Sudah sore, beristirahatlah." Pintu itu. Ia menunjuk ke belakang pada sebuah pintu. Kamarmu, di dalam bungkusan ini ada sandal, anduk, piyama. Kau mandi di sini. Aku masih ada pekerjaan. Sebelum pergi, ia menghampiri pintu yang ditunjukkannya tadi, membukanya dan menyilahkan aku masuk. Kau sudah tahu di mana kamar mandi? Tambahnya. Dan dengan lembutnya, ia sorong aku masuk ke dalam. Ditutupnya pintu dari luar dan tertinggallah aku seorang diri di dalamnya. Ketegangan kecil dan besar ini membuat aku sangat lelah. Duga sangka tentang segala yang mungkin terjadi karena kelancanganku mengganggu ketentraman batinku.
Biar begitu aku tak dapat menyalahkan diriku. Bagaimana dapat salahkan? Apa pemuda lain tak akan sama tingkahnya denganku di dekat darah cantik luar biasa? Kan guru biologi itu, persetan dengan biologi. Memasuki kamar mandi adalah menikmati kemewahan lagi. Dinding-dinding dilapisi dengan cermin 3 mm, berdiri di atas landasan tegel tembikar cermin. Baru kali ini aku melihat kamar mandi begini luas, bersih, menyenangkan. Biar dalam kompleks kebupatian, sekalipun takkan pernah orang dapatkan. Air yang kebiruan di dalam bak berlapis porselen itu memanggil-manggil untuk diselami. Dan barang kemana mata diarahkan, diri sendiri juga yang nampak. Depan, belakang, samping, seluruhnya. Air jernih, sejuk, kebiruan ini melenyapkan kegelisahan dan duka sangka. Dan kalau kelak aku sempat menjadi kaya, akan kubangun kemewahan seperti ini juga. Tidak kurang dari ini. Mama mempersalahkan aku duduk di ruang belakang. Ia sendiri duduk di sampingku dan mengajak aku bicara tentang perusahaan dan perdagangan. Ternyata pengetahuanku tentangnya tiada artinya. Ia mengenal banyak istilah Eropa yang aku tak tahu. Kadang ia malah menerangkan seperti seorang guru. Dan ia bisa menerangkan, "Nyai, apa pula di sampingku ini?" Sinyo punya perhatian pada perusahaan dan perdagangan. Katanya kemudian, seakan aku sudah mengerti semua yang dikatakannya. Tak biasa itu terjadi pada orang Jawa, apalagi putra pembesar. Atau barangkali Sinyo kelak hendak jadi pengusaha atau pedagang. Selama ini aku sudah mencoba-coba berusaha, Mama. Sinyo, putra bupati, mencoba-coba berusaha bagaimana? Mungkin juga karena bukan anak bupati itu, bantahku. Apa Sinyo usahakan? Mebel dari kelas teratas, Mama. Aku mulai berpropaganda. Dari gaya dan model terakhir Eropa. Biasa aku tawarkan di kapal pada pendatang baru. Juga di rumah-rumah orang tua, teman-teman sekolah. Dan sekolah Sinyo tidak tercecer. Belum pernah, Mama. Menarik. Bagiku siapapun berusaha selalu menarik. Sinyo punya bengkel mebel sendiri. Berapa tukangnya? Tak ada. Hanya menawar-nawarkan dengan membawa gambar. Jadi kedatanganmu ini juga hendak berdagang. Coba lihat gambar-gambarmu. Tidak. Datang kemari aku tak membawa sesuatu. Hanya kalau Mama memerlukan, lain kali akan kubawakan. Lemari misalnya. Seperti dalam istana raja-raja Austria atau Prancis atau Inggris. Renaissance, Barok, Rokoko, Victoria. Ia dengarkan ceritaku dengan hati-hati. 2 kali ku dengar ia berkecap-kecap, entah memuji, entah mengejek. Kemudian berkata pelan, "Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri." Nadanya terdengar seperti keluar dari rongga dada seorang pendeta dalam cerita wayang. Kemudian ia berseru, "Bukan main." Ia melihat ke atas pada tangga loteng. Dari tangga itu turun bidadari analis, berkain batik, berkebaya berenda. Sanggulnya agak ketinggian, sehingga menampakkan lehernya yang jenjang, putih. Leher, lengan, kuping, dan dadanya dihiasi dengan perhiasan kombinasi hijau putih zamrud, mutiara, dan berlian. Sebetulnya aku tak tahu betul
mana intan, mana berlian, asli atau tiruan. Aku terpesona. Pasti dia lebih cantik dan menarik daripada bidadarinya Jaka Tarub dalam dongeng babat Tanah Jawi. Nampak ia tersenyum-senyum malu. Perhiasan yang dikenakannya agak atau memang berlebihan, terlalu mewah. Dan aku merasa dia berhias untuk diriku yang seorang. Dan untuk paras dan resam seindah itu rasanya tak diperlukan sesuatu perhiasan. Bahkan telanjang bulat pun masih akan tetap indah. Keindahan karunia para dewa itu masih tetap lebih unggul daripada rekaan orang. Dengan segala perhiasan dari laut dan bumi, ia kelihatan jadi orang asing. Sedangkan pakaian yang tiada biasa dikenakannya itu membuat gerak-geriknya menjadi seperti boneka kayu. Keluasannya hilang. Segala yang ada padanya diliputi keseakanan. Tapi tak apalah, yang indah akan tetap indah. Hanya aku yang harus pandai menyingkirkan berlebihannya. Dia bersolek untukmu, Nyo, bisik Nyai. Perempuan hebat, Nyai yang seorang ini, pikirku. Analis berjalan menghampiri kami sambil masih tersenyum dan mungkin telah menyediakan terima kasih dalam hatinya. Belum lagi aku sempat memuji, Nyai telah mendahului. Dari siapa kau belajar bersolek dan berdandan seperti itu? Ah, Mama ini, serunya sambil memukul pundak ibunya dan melirik padaku dengan mata besar. Wajahnya kemerahan. Aku juga tersipu mendengar percakapan ibu dan anak yang terlalu intim untuk didengar oleh orang lain itu. Namun di dekat Mama, aku merasa berhak untuk berhati tabah. Dan memang aku harus meninggalkan kesan sebagai seorang pria yang tabah, menarik, gagah, penakluk, tak terdamaikan dari sang dewi kecantikan. Di depan si ratu pun rasa-rasanya aku harus bersikap demikian pula. Itulah bulu hias bagi ayam, tanduk bercabang bagi rusa, tanda kejantanannya. Tak aku campuri urusan anak dan ibu itu. Lihat An, Sinyo sudah mau berangkat pulang saja. Beruntung dapat dicegah. Kalau tidak, dia akan merugi tidak melihat kau seperti ini. Ah, Mama ini, sekali lagi analis bermanja dan memukul ibunya. Juga matanya melirik padaku. Bagaimana, Nyo? Mengapa kau diam saja? Lupa kau pada adatmu? Terlalu cantik, Mama. Apa kata yang tepat untuk cantiknya ini? Ya, begitulah kau, An. Ya, tambah Nyai. Pantas untuk jadi Ratu Hindia, bukan, Nyo? Dan berpaling padaku. Ah, Mama ini, seru gadis itu untuk kesekian kali. Hubungan anak, ibu ini terasa aneh olehku. Boleh jadi akibat perkawinan dan kelahiran tidak syah. Barangkali memang begini suasana kekeluargaan Nyai-Nyai. Bahkan mungkin juga dalam keluarga modern Eropa. Di Eropa dewasa ini ada pada pribumi Hindia jauh di kemudian hari. Atau barangkali juga memang tak wajar, aneh, tidak jamak. Namun aku senang dan beruntung puji memuji itu akhirnya selesai tanpa arah. Hari semakin gelap. Mama semakin banyak bicara. Kami berdua hanya mendengarkan. Bagiku, bukan saja aku menjadi semakin yakin pada kepatutan dan kekayaan Belandanya. Juga terlalu banyak hal baru yang tak pernah ku ketahui dari guru-guruku. Keluar dari bibirnya. Mengagumkan. Walhasil, aku tetap belum juga diperkenakan pulang. Dokar, katanya. Di belakang banyak dokar.
Andong, kalau Sinyo suka, boleh juga pulang naik gerobak dorong. Seorang bujang lelaki mulai menyalakan lampu gas yang aku tak tahu di mana pusatnya tangki. Pelayan mulai menutup meja makan. Dua orang robek disilakan masuk ke ruang belakang. Maka makan malam dimulai dengan diam-diam. Seorang pelayan lain masuk ke ruang depan, menutup pintu. Lampu ruang belakang taram-temaram tertutup kaca putih susu. Tak seorang membuka kata, hanya mata berpendaran dari piring ke basi. Dari basi ke bakul. Bunyi sendok, garpu, dan pisau berdatingan menyentuh piring. Nyai mengangkat kepala. Memang ada terdengar pintu depan dibuka tanpa ketukan, tanpa pemberitahuan. Kuangkat pandang melihat pada Nyai. Matanya memancarkan kewaspadaan ke arah ruang depan.